Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks di hari besok, dan juga ada 6 saham di sektor finance yang akan saya analisa hari ini dari Big Bang. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, dan keenam BDMN. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus karena sentimen dari luar ya. Hari ini rebound dan tutup di level harga 6.347, naik 1,12%. Kalau dilihat transaksi hari ini masih biasa aja ya, yang tergolong sepi lah di 10,8 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini ada di 674 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG hari ini rebound setelah kemarin membuat candle 3 black crow ya. Hari ini naik dengan gap lagi. Sayangnya ya, gap di bawah aja belum ditutup, sedikit sisa 4 poin. Hari ini dia naik membuat gap, dan sekarang ISG sudah di area resistennya lagi ya, walaupun sudah breakout dari 6.300 ya, ada resisten minornya lagi di atasnya sedikit di 6.400. Jadi untuk besok, karena hari ini ISG juga naik dengan volume walaupun nggak signifikan tapi lebih besar dari volume kemarin, besok masih ada potensi ISG rebound. Ya, kemungkinan bisa terbatas ya. Bisa naik ya, bisa mungkin di setengah sampai 1% lagi ya, menguji 6.400. Kalau gagal lagi ya, potensi ISG ke bawah lagi ya, ke daerah 6.300 atau 6.250. Jadi yang punya saham-saham sudah profit besar saat ISG sudah di area pucuk ini, kalau ISG berbalik arah dan saham-saham yang dipegangnya itu juga breakdown support atau kembali ke bawah resisten, take profit dulu. Nanti wait and see, nunggu ISG di bawah lagi baru mulai beli lagi, atau nunggu saham-sahamnya ada di support kuatnya. Semoga besok hari Jumat ISG bisa rebound walaupun terbatas ya, penting naik lah ISG. Ya, seperti itu aja untuk ISG. Indikator MACD bar chart di atas 0 terbentuk, MACD-nya menyempit lagi walaupun masih dead cross tapi di atas 0. Jadi kalau besok ISG rebound melanjutkan kenaikan, ada potensi garis biru golden cross. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang hari ini ditutup naik 2,86% ke level harga 6.275. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup signifikan ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang BBNI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, skenario yang saya gambar ya, ini pola symmetrical triangle, dan juga dia sempat breakout di tanggal 12 Maret, kemudian di breakdown, tapi di tanggal 17 Maret BBNI melanjutkan penurunan, tapi tidak sampai ke bawah EMA 20-nya ini, garis ungu. Ini di tahun 2075, dan hari ini dia rebound dengan membuat gap. Besok potensi lanjut terdekat menguji 6.400. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya 6.600 sampai 6.750. Seperti skenario saya ini. Tapi kalau besok atau di minggu depan BBNI gagal breakout 6.400, ada potensi BBNI menguji lagi ini. Trennya ini ya, ini kalau kita gambar seperti ini 6.400 ya. Jadi skenario-nya bisa seperti ini ya. Dia coba uji, kalau gagal dia ke bawah lagi, uji ini. Trend line-nya ini di daerah 6.175. Kalau dari 6.400 ya lumayan juga ya turunnya. Jadi seperti itu skenario-nya, kalau nggak dia bisa ke 6.000 lagi. Tapi kalau saya lihat ya, kemungkinan besar BBNI akan mempertahankan trendline symmetrical triangle ini. Jadi baru dia rebound ke atas bisa seperti itu, atau besok langsung rebound dan tutup di atas juga bisa. Ya, seperti itu aja untuk BBNI hari ini. BBNI juga naik dengan volume saat koreksi 2 hari ya. Nih, volume makin kecil, hari ini rebound volume besar, indikator MACD juga mengarah ke atas, golden cross, garis biru sudah di atas 0, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Harusnya ada peluang BBNI menguji 6.400-nya ini. Semoga besok mampu breakout. Kalau gagal breakout, mending yang punya dari bawah take profit dulu ya.
amankan profit ya, jangan sampai sudah rugi waktu nggak profit lagi ya kalau dia balik ke harga beli. Jadi seperti itu aja untuk BBNI ya, semoga besok bisa melanjutkan kenaikan dan harusnya bisa ya. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang hari ini juga rebound ke level harga 6.800, naik 4,21%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini cukup signifikan nilainya ya, 191 juta untuk pembelian BMRI. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI memang lagi diakumulasi oleh broker asing ya. Top 5 bahkan top 6-nya broker asing ada Citigroup, Morgan Stanley, CLSA, JP Morgan, Macquarie, dan Maybank Kim. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI ini terlihat ya, dia menyentuh trendline uptrendnya ini, minornya ini, dia langsung rebound hari ini dan juga breakout dari EMA 60-nya. EMA 60-nya ada di 6.625 dan BMRI tutup di 6.800. Jadi untuk besok ya, kalau ditarik ini ya di sekitaran 6.900 sampai 6.880 lah akan diuji. Kalau mampu breakout cukup bagus dan pasang trailing stop ya untuk BMRI. Dan apakah bisa tetap di hold untuk mendapatkan dividen di tanggal 23 kalau nggak salah ya, come date-nya. Kalau cari capital gain dan dividen cuman harus siap rugi waktu dulu, boleh tetap hold karena kemungkinan kalaupun BMRI nanti akan membuat dividen trap ya maksimal penurunannya paling ke 6.470 ini ya, dia dividen trap terus ke arah ini mungkin nggak sampai 6.200 lagi. Kalau ISG di bawah 6.200 mungkin ke bawah. Tapi kalau ISG masih di atas 6.200 maksimal BMRI ke 6.475 ini aja. Walaupun dividen rate ya biarin. Dapat 3% capital gain-nya nanti 1-2 bulan ke depan paling balik lagi ya. Kemungkinan sangat besar pasti balik ke atas. Cuma ini disclaimer on ya. Silahkan dianalisa kembali ya. Silahkan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Keputusan di tangan Bapak Ibu masing-masing. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kalau saya akan hold aja ya. Biarin ya. Yang penting saya targetnya dividen dan capital gain untuk tahun ini dari BMRI. Jadi seperti itu untuk BMRI. Jadi yang nggak mikirin dividen siap-siap 6.880 ini kemungkinan akan false breakout dan dia membuat dividen trap. Bisa seperti itu, bisa juga nggak dividen trap, bisa ya. Dan juga ini bisa berpotensi BMRI membuat cup and handle. Tapi itu bayang-bayang aja ya, belum tentu juga ya. Kecuali memang ISG turun dalam lebih dari 6.000. Ini bisa juga seperti ini nanti terjadi. Ini skenario tapi belum tentu ya. Nggak usah takut. Ini cuma skenario aja ya, belum tentu. Jadi seperti itu untuk BMRI. Yang penting yang trading pasang trailing stop kalau BMRI besok breakout 6.880. Seperti itu untuk BMRI. Hari ini BMRI naik dengan volume yang signifikan ya. Saat koreksi 3 hari volume makin kecil, jadi ya harusnya besok masih bisa lanjut. Indikator MACD juga mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, jadi ya seharusnya nggak ada halangan untuk besok BMRI lanjut. Cuman mampu breakout atau false breakoutnya kita nggak tahu ke depannya, tapi yang pasti besok bisa lanjut. Seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini ditutup naik 1,92% ke level harga 4.760. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI juga melanjutkan kenaikan setelah kemarin membuat candle hammer di area supportnya 4.660. Hari ini dia naik sampai 4.760. Arah selanjutnya BBRI menguji resisten terdekatnya di 4.800. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 4.950. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini sudah harga terlalu tinggi. Kalau kemarin buy di
harga tanggungnya ini juga harga tanggung kalau beli di 4.600 ya, karena ya bagusnya di 4.400, tapi ya tergantung resiko kan beda-beda orang. Ada yang berani ngambil resiko walaupun harga tanggung dia siap, kalaupun harus cut loss dalam ya dia mau, ya udah. Dan ini juga kembali ke harga tanggung, kalau mau ya silahkan ya. Untuk BMRI harusnya besok bisa lanjut masih, tapi untuk naik tingginya belum tentu ya, karena mungkin 1%, 1,5% bisa, karena hari ini volumenya juga nggak terlihat yang signifikan ya, nih lebih rendah dari volume hari kemarin, dan juga ini 3 hari volumenya makin turun, jadi ya kemungkinan besok naik ada, cuman kenaikan terbatas lah ya. Sesuaikan, kalaupun mau beli di harga sekarang juga boleh ya, disiapkan trading plan-nya, bagaimana strateginya ya dibuat masing-masing. Seperti itu untuk BBRI. Indikator MACD garis biru melandai lagi di atas 0, masih aman. Barcat di bawah 0 makin tipis, jadi ya besok kalau BBRI lanjut naik ya bisa garis biru ini golden cross. Kalau naik lebih 1% ya, kalau enggak lah 1% mungkin nempel aja garis biru ke garis merah ini. Seperti itu untuk BBRI. BBRI juga sudah membentuk swing low-nya. Ini swing atau lower low-nya yang pertama, ini low-nya yang kedua, lower low atau swing low. Nah, jadi seperti itu untuk BBRI. Jadi ini dia dalam proses mencari swing high, apakah di 4.880 atau di 4.950 sampai 5.000, menguji resistance sideway-nya dulu. Jadi seperti itu untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang hari ini ditutup naik 1,43%, kelepa harga 33.525. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell makin tipis ya, hari ini 1 digit ya, kemarin masih 2 digit, hari ini 1 digit. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA kembali lagi ke atas ya, supportnya ada di 33.400 sampai 33.000. Ini BBCA naik di 33.525. Jadi untuk besok ada potensi rebound, dan ini juga bisa dikatakan pola candle morning star, karena body candle hari ini menutup penuh 2 candle sebelumnya. Ini pola morning star harusnya bisa lanjut ke atas, terdekat menguji 33.875 ya. Di situ ada EMA 20, kalau itu mampu di breakout menguji EMA 60 di 34.375. Jadi seperti itu aja untuk BCA. Ini cocok untuk invest mid term 3 sampai 6 bulan ya. Ini ideal sudah di harga bawah ya. Ini harga bawah. Kalau ISG nggak jatuh dari 6.200, harusnya BCA mampu mempertahankan 33.000-nya ini, dan arahnya bisa sampai 35.000 dan 36.000 lagi. Jadi seperti itu untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN hari ini naik tipis ya, 0,51%, kelepa harga 1.935. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN masih didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN hari ini membuat candle hammer ataupun doji yang shadow-nya panjang dari bawah ke atas. Ini peluang bagus menurut saya, berpotensi untuk besok BBTN melanjutkan kenaikan menguji 2000 ya. Potensi besok BBTN menguji di 2000, ini disclaimer on ya. Silahkan dianalisa kembali, juga analisa saya juga bisa salah ya. Tapi kalau saya lihat BBTM bisa ke 2000 untuk besok ataupun di hari Senin. Yang penting ISG rebound, karena hari ini BBTN membuat candle ya, bisa dikatakan doji atau hammer dengan volume. Saat penurunan 3 hari volume makin kecil, dan hari ini volume besar. Jadi peluangnya harusnya besok bisa rebound atau melanjutkan kenaikan. Dan juga terlihat ini ya, dia rejection atau mempertahankan trendline downtrendnya ini ya, dan bisa dikatakan ini handle, ini cup. Jadi BBTN berpotensi membentuk pola cup and handle. Jadi seperti itu untuk BBTN. Yang punya dari atas tenang, hot aja,
arah BBTN kalau sekali lagi bisa tutup di 2000 besok ya, harusnya BBTN lanjut ke atas, nggak akan ke bawah lagi karena ya bisa terkonfirmasi false breakdown walaupun sudah 5 hari di bawah ya. Ini dia sudah 5 hari di bawah 2000. Jadi seperti itu untuk BBTN. Indikator MACD masih membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi ya besok lah penentuan untuk BBTN. Seperti itu, kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BDMN yang hari ini naik 1,94% ke level harga 3.150. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN ya masih sama. Akhirnya dia mantul seperti yang saya bilang, kalau beli BDMN ini di daerah 3100 atau 3090 ya. Ini terlihat dia saat membuat candle hammer terbalik. Hari ini dia rebound dan nggak ada membuat gap ya, karena low-nya hari ini ada di 3090 dan ini harga tertingginya atau harga open kemarin ada di 3100. Jadi nggak ada gap, harusnya besok BDMN bisa lanjut. Terdekat menguji 3200 sampai 3230, menguji trendline downtrendnya ini. Kalau ini mampu di breakout, arah selanjutnya ke 3400 sampai 3450. Dan kalau gagal masih ya arahnya masih bisa seperti ini juga ya. Nah, kesini lagi dia tektokan aja di daerah 3090 supportnya dan resistennya di 3200. Jadi seperti itu untuk BDMN, semakin menyempit ya trendline downtrendnya ini, jadi ya ada peluang untuk mematahkan dan mengarah ke resistance sideway-nya di 3450. Seperti itu untuk BDMN. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bingung beli di harga berapa, harus take profit di harga berapa, ataupun kalaupun harus cut loss di harga berapa, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Untuk info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.